Sekarang saya akan mencoba menjelaskan salah satu contoh distribusi normal menggunakan Microsoft Excel. Berkaitan dengan ini, saya telah membuat data mengenai nilai ujian akhir mahasiswa manajemen 2020 yang diketahui bahwa datanya mengikuti distribusi normal dengan rata 80 dan standar deviasi 6,94. Dari data tersebut, kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan, yakni berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai ujian di bawah 65, kemudian berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai ujian antara 65 sampai 80, kemudian berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai ujian di atas 85, kemudian berapa berapa nilai mahasiswa yang akan diberikan dosen penghargaan di mana 5% mahasiswa yang memperoleh nilai terbaik. Maka di sini pada soal yang keempat kita akan menentukan batasan berapa minimal nilai mahasiswa yang pantas diberikan penghargaan oleh dosennya dengan jumlah mahasiswa yaitu 5%. Untuk itu kita mulai saja. Di sini agar mempermudah tutorial ini, saya sudah mengetik terlebih dahulu formulasi apa saja yang akan kita gunakan pada setiap soal. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk mencari berapa persen nilai ujian mahasiswa yang di bawah 65, yaitu dengan menggunakan formulasi sama dengan norm distribusi, kemudian X-nya adalah 65, lalu titik koma, kemudian min yaitu D14, di sini dia 80, kemudian titik koma untuk standar deviasi D15 yaitu di sini, kemudian kita ketik titik koma lagi, kemudian 1 yaitu kita menggunakan kumulatifnya yang true, tinggal ketik 1 saja, kemudian enter. Nah, di sini hasilnya adalah terdapat 1,5% mahasiswa yang memperoleh nilai ujian di bawah 65. Selanjutnya kita lanjut ke mahasiswa yang memperoleh nilai ujian antara 65 sampai 80, yaitu menggunakan formulasi norm distribusi, kemudian kita ketik nilai X-nya itu 80, kemudian titik koma, lalu min, kemudian titik koma, lalu standar deviasi, lalu titik koma lagi, ketik 1, lalu tanda tutup kurung, kemudian kita ketik tanda kurang, kemudian norm distribusi lagi, lalu kita ketik X-nya yaitu 65, kemudian titik koma, masukkan nilai min, kemudian titik koma lagi, masukkan nilai standar deviasinya, lalu titik koma lagi, ketik 1 untuk kumulatif, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa terdapat 48,4% mahasiswa yang memperoleh nilai ujian antara 65 sampai 80. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai ujian di atas 85. Nah, di sini kita menggunakan formulasi seperti ini, karena 1 dikurang norm distribusi formulasinya, karena kita akan mencari nilai yang lebih besar dari yang kita cari, yaitu 85. Maka kita ketikkan sama dengan 1 dikurang
norm distribusi dengan nilai X 85, titik koma, min, titik koma, standar deviasi, titik koma lagi, ketik angka 1 untuk kumulatif, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 23,56% mahasiswa yang memperoleh nilai ujian di atas 85. Selanjutnya, kita akan menghitung soal yang keempat, yaitu ini. Nah, ini nilai akhir pada soal ini nilai akhir lah yang diketahui, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dan yang kita cari di sini adalah nilai K, yaitu nilai K ini merupakan nilai mahasiswa yang dapat menerima penghargaan dari dosennya. Yaitu kita mulai saja untuk menghitung dengan cara menggunakan formulasi norm inverse, karena di sini keadaannya terbalik, bukan distribusi. Untuk probability kita menggunakan 0,95. Ini 0,95 kita dapat dari 1 dikurang 0,05, yaitu 0,95. Kita ketikkan 0,95 dan kemudian titik koma, kemudian nilai min, kemudian titik koma lagi, standar deviasi, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa nilai yang harus diperoleh mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan yaitu sebesar 91,41. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan pada salah satu contoh distribusi normal untuk memecahkan berbagai permasalahan. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.